回2、将来は。山本くん、川田くん、佐藤くんは同じ高校を出ました。そして今。山本、僕は今小さい引っ越しの会社で働いています。友達はみんな大学へ行きましたが、僕は大学で勉強したいことが見つかりませんでした。大学へ行っても意味がないと思いました。働いて自分のお金で好きなことをしたいです。どこか外国へ行きたいです。いろいろ経験したら本当にしたいことが見つかると思います。川田、富士大学で経済を勉強しています。本当は経済の勉強より音楽の方が好きだからミュージシャンになりたいけど、でも両親が将来を考えたら大学を出なければならないと言いました。僕もいくら好きなことをしても安定した生活ができなかったら幸せになることはできないと思います。佐藤、高校を出るとき両親と喧嘩をしました。僕は劇団に入って好きな演劇をすると言いました。両親は大学へ行かなければならない。演劇で生活することはできない。将来きっと後悔すると言いました。僕は家を出て今一人で生活しています。親からお金をもらっていません。生活は苦しいです。でもしたいことがありますから苦しくても頑張ります。私が欲しいもの、いろいろな人に一番欲しいものを聞きました。1、時間です。会社へ行って働いて家へ帰ったら一日が終わります。一日が短いです。一日36時間ぐらい欲しいです。女の人、25歳。2、僕の銀行が欲しいです。銀行を持っていたら好きな時お金を出して好きなものを買うことができます。男の子、10歳。3、若くなる薬です。私は若い時あまり勉強しませんでした。もう一度若くなったら頑張って勉強していい仕事をしたいです。女の人、60歳。4、ユーモアが欲しいです。私が話をすると妻はすぐ明日も忙しいでしょ、早く寝てくださいと言います。子供はお父さん、その話をもう3回ぐらい聞いたよと言います。私は面白い人になりたいです。男の人、43歳。5、私がもう一人欲しいです。私は毎日学校で勉強しなければなりません。私が2人いたら、1人が学校で勉強しているとき、もう1人の私は好きなことができます。私は2人になりたいです。女の子、14歳。皆さんkonnichiwa, Nihongo Cornerへようこそ。Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini, kita akan belajar memahami wacana level Shokyu atau level dasar. Selamat mengikuti. Shorai wa. Ini judulnya Shorai. Shorai wa itu maksudnya kalimat tanya biasanya. Kebiasaan orang Jepang tidak menyelesaikan kalimat sampai akhir itu kalau dalam percakapan atau di dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana santai. Jadi shorai sendiri artinya masa depan gitu ya. Yamamoto-kun, Kawata-kun, Sato-kun wa onaji koukou demashita. Soshite ima. Di sini ada Yamamoto, Kawata, Sato, dan biasanya untuk sesama teman SMA atau teman sekolah, bukan sesama, untuk panggilan ke anak-anak sekolah itu biasanya disebutnya
Ya kalau laki-laki ya kung gitu ya. Kung itu panggilan, udah tau lah ya, untuk belajar bahasa Jepang mah kung itu panggilan untuk anak laki-laki ya. Tapi selain itu kung juga bisa panggilan dari atasan ke bawahan ya, junior itu biasanya mereka menyebutnya kung juga gitu. Ada kalanya seperti itu ya. Jadi Yamamoto kung, Kawata kung, dan Sato kung wa itu subjeknya, mereka bertiga. Onaji koko demashita. Demashita itu keluar, artinya lulus di sini. Onaji koko o demashita. Ingat di sini kata bantu yang digunakan adalah o ya. Bukan onaji koko kara, tapi onaji koko sotsugyou shimashita. Meskipun dalam bahasa Indonesia keluar dari sekolah yang sama gitu ya maksudnya, tapi tidak memakai kara di sini karena memakainya o pada saat meninggalkan sesuatu atau turun dari sesuatu, memakainya o. Misalnya ie o demas, basu o orimas ya. Soshite ima, lalu sekarang. Nah, kita lanjutkan dengan cerita setiap orangnya. Yamamoto. Boku wa ima chisai hikkoshi no kaisha de hatareite imasu. Ini Yamamoto sedang bercerita, Boku wa ima chisai hikkoshi no kaisha de hatareite imasu. Boku itu panggilan untuk saya laki-laki ya. Biasanya dengan teman akrab atau dengan atasan juga yang relatif lebih akrab, bisa memakai boku juga ya. Boku wa saya, ima sekarang, chisai hikoshi no kaisha de ya. Jadi di sini chisai menerangkan kaisha, kaishanya juga diterangkan oleh hikoshi. Jadi chisai hikoshi no kaisha de, di perusahaan pindah yang kecil. Maksudnya hikoshi no kaisha itu perusahaan jasa yang membantu pindahan gitu ya, yang suka dari pengepakan, merapihkan barang-barang sampai pengangkutan, itu disebut hikoshi kaisha atau hikoshi no kaisha. De hataraite imasu, sedang bekerja. Jadi saya saat ini tidak kita artikan sedang ya. Kalau dalam waktu jangka waktu yang panjang itu biasanya memakai teimas ya, hataraite imasu. Tomodachi wa minna daigaku e ikimashita ga, boku wa daigaku de benkyou shitai koto ga mitsukarimasen deshita. Tomodachi wa minna daigaku e ikimashita. Teman-teman semuanya pergi ke universitas. Yang dimaksud pergi di sini bukan pergi secara fisik berjalan atau memakai mobil ke universitas. Artinya di sini daigaku e iku itu adalah meneruskan kuliah ke universitas ya. Jadi bisa dalam bahasa Jepang verba yang digunakannya adalah iku. Daigaku e iku. Jadi iku bukan hanya pergi saja, tapi meneruskan kuliah ke universitas. Ga, tetapi boku wa daigaku de benkyou shitai koto ga mitsukarimasen deshita. Nah, di sini kita kembali belajar tentang kalimat majemuk ya. Dalam video sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa untuk menerangkan kata benda itu bisa dengan kata sifat. Nah, selain itu level yang lebih tinggi lagi itu bisa memakai kata kerja ya. Kata kerjanya misalnya iku hito, orang yang pergi, taberu hito, orang yang makan, atau bisa juga dalam bentuk nai, ikanai hito, orang yang tidak akan pergi ya. Nah, selain itu juga bisa dalam bentuk tai ya, dalam bentuk keinginan. Di sini benkyou shitai. Nah, di sini benkyou shitai koto. Sebetulnya inti dari kalimat dari boku sampai mitsukarimasen deshita itu adalah boku wa koto ga mitsukarimasen deshita gitu ya. Saya, mitsukaru itu menemukan ya. Saya mitsukarimasen deshita, saya tidak menemukan hal apa? Yaitu benkyou shitai koto, hal yang ingin dipelajari. Di mana? Di perguruan tinggi atau di daigaku. Ditambahkan lagi daigaku de keterangan waktunya. Jadi saya tidak menemukan hal yang ingin dipelajari di perguruan tinggi. Jadi begitu kira-kira susunannya. Ya. Jadi dari sejak level sekarang
pada saat kita memahami bacaan itu kita harus bisa melihat dulu siapa pokok kalimatnya atau subjeknya, kemudian apakah dia itu kalimat itu kata predikatnya kata benda atau kata kerja, berarti akan beda bentuknya, terakhirnya verba atau memakai des atau dearu. Nah, karena di sini verba mitsukarimasen, jadi setelah boku itu kita langsung ke bagian akhir yaitu mitsukarimasen deshita ya. Saya tidak bisa menemukan atau tidak menemukan, baru mundur ke belakang. Daigaku e itte mo imi ga nai to omoimashita. Nah, ini kalimatnya hanya kalimat tunggal saja. Daigaku e itte mo, meskipun tadi sudah dijelaskan ya, iku di sini bukan pergi secara perpindahan fisik berjalan atau apa, tapi meskipun meneruskan ke perguruan tinggi, imi ga nai to omoimasu, tidak ada artinya. Di sini kita sudah belajar ya bentuk temo ya, meskipun. Daigaku e itte mo imi ga nai. Imi ga nai itu tidak berarti apa-apa, tidak punya arti apa-apa. Hataraite jibun no okane de suki na koto o shitai desu. Nah, di sini hataraite bekerja, jibun no okane de dengan uang sendiri. Jibun itu berarti diri sendiri ya. Dengan uang sendiri, suki na koto o shitai desu. Shitai di sini ingin melakukan ya. Ingin melakukan, suki na koto di sini kata sifat dua menerangkan kata benda ya. Dan harus memakai na. Suki na koto, ingin melakukan hal yang saya sukai dengan uang sendiri. Doko ka gaikoku e ikitai desu. Di sini gaikoku e ikitai desu intinya. Saya ingin pergi ke luar negeri. Dokokanya itu satu tempat ya. Saya ingin pergi ke satu tempat ke luar negeri gitu ya. Dia belum menentukan ke negara mananya, makanya di sini menyebutkan dokoka. Iro-iro keiken shitara hontou ni shitai koto ga mitsukaru to omoimasu. Iro-iro keiken shitara, kalau di sini ada bentuk tara pengandaian, kalau keiken suru itu mengalami ya. Kalau mengalami bermacam-macam artinya mengalami berbagai macam hal atau memiliki pengalaman, mungkin kalau bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Jepang bisa dengan iro-iro keiken suru atau keiken shitara. Kalau mengalami bermacam-macam hal, hontou ni shitai koto ga mitsukaru to omoimasu. Hontou ni shitai koto itu dulu. Shitai koto itu hal yang ingin dilakukan, hal yang benar-benar ingin dilakukan. Mitsukaru to omoimasu, saya pikir akan menemukan hal yang benar-benar ingin dilakukan ya. Jadi bisa kita rangkai, kalau kita memiliki banyak pengalaman, kita akan mitsukaru, menemukan hal yang benar-benar ingin kita lakukan. Di sini dalam bahasa Jepang tidak dimunculkan subjeknya ya. Sebetulnya di sini iro-iro na keiken shitara watashi tachi wa, ya kita semua gitu ya. Kalau dalam bahasa Jepang begitu, untuk menyatakan diri sendiri atau kami atau hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, biasanya subjeknya tidak dimunculkan lagi di dalam kalimat. Begitu pula dalam kalimat ini. Sebelum hontou ni itu boleh diselipkan watashi wa kalau pada saat kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya ya. Kawata-kun, Fuji Daigaku de keizai o benkyou shite imasu. Nah, ini cerita tentang Kawata. Fuji Daigaku de, di Universitas Fuji, keizai o benkyou shite imasu. Sedang belajar ekonomi ya. Keizai. Hontou wa keizai no benkyou yori ongaku no hou ga suki dakara musician ni naritai kedo. Ya, ini tidak dilanjutkan kalimatnya. Hontou wa sebenarnya, keizai no benkyou yori, di sini hontou wa di situ bukan menerangkan bukan menunjukkan subjek ya, meskipun ada wa. Di sini hontou wa itu sebenarnya untuk menjelaskan subjeknya di sini tidak dimunculkan ya. Subjeknya adalah watashi. Hontou wa watashi wa keizai no benkyou yori ongaku no hou ga suki ya.
Jadi di sini kita mulai belajar pola kalimat nani nani yori, nani nani no hou ga nani nani, gitu ya. Watashi wa keizai no benkyou yori, daripada belajar ekonomi, ongaku no hou ga suki, lebih suka musik, ya. Jadi karena dakara di situ. Jadi karena saya lebih suka musik daripada belajar ekonomi, musician ni naritai kedo, saya ingin menjadi musisi, katanya. Demo, ryoshin ga shourai o kangaetara daigaku o denakereba naranai to iimashita. Di sini kita lihat kalimat ini pelakunya siapa, pokok kalimatnya siapa, subjeknya siapa. Di sini ada penunjuk subjek itu adalah ga atau wa. Ryoshin ga, inti dari kalimat ini adalah ryoshin ga imashita. Hanya ini saja. Ryoshin ga imashita, orang tua saya berkata. Nah, berkatanya apa? Baru dilanjutkan dengan kalimat yang berikutnya. Shourai o kangaetara, ya. Shourai o kangaetara, kalau kamu berpikir tentang masa depan, daigaku o denakereba naranai. Daigaku o denakereba naranai. Ini tadi kembali ya. Jangan lupa kata bantunya o. Daigaku o denakereba naranai, harus keluar. Maksudnya keluar di sini harus lulus dari perguruan tinggi. Begitu ya. Jadi pada saat memahami, sekali lagi yang pertama harus kita cari itu siapa subjeknya atau bagian mana pokok kalimatnya, kemudian apakah predikatnya itu kata kerja atau kata benda atau kata sifat, karena akan berbeda. Kalau kata kerja berarti setelah subjek langsung kita ke ujung. Boku mo ikura suki na koto shite mo antei shita seikatsu ga dekinakattara shiawase ni naru koto wa dekinai to omoimasu. Di sini kita lihat lagi mana pokok kalimatnya atau mana subjeknya. Boku mo ikura suki na koto bla 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 bla. Di akhirnya omoimasu. Nah, saya sudah katakan bahwa penunjuk pokok kalimat atau subjek itu biasanya wa atau ga. Tetapi ada kalanya dalam konteks yang sama yang menyambung ke kalimat sebelumnya, subjeknya itu sama, itu biasanya bisa pakai mo. Jadi di sini juga meskipun tidak ada wa, mo ini posisinya statusnya sama dengan wa. Jadi boku mo, ya, larinya kemana? Omoimasu, ya. Omoimasu itu berpikir, punya pikiran yang sama gitu ya. Berpikirlah di sini ya. Boku mo omoimasu, saya juga berpikir. Berpikir apa? Yang ia pikirkan itu adalah ini ya. Boku mo ikura suki na koto o shite mo antei shita seikatsu ga dekinakattara shiawase ni naru koto ga dekinai. Nah, ini sekarang kita bahas ini dulu isinya ya. Tadi boku mo omoimasu, saya juga berpikir. Nah, berpikir apa? Kita lihat sekarang. Ikura suki na koto, yang sudah kita pelajari ikura itu berapa ya. Tapi di sini menunjukkan derajat atau tingkatan. Suki na koto shite mo, di sini juga udah mulai kata majemuk ya, suki na koto. Sukirnya itu menjelaskan koto ini ya. Meskipun di sini shitemo, meskipun kita suki na koto itu apa? Shitemo ini melakukan ya, meskipun kita melakukan hal yang disukai. Nah, di sini ada ikura. Ikura itu segimana, sebagaimana, apa ya bahasa Indonesianya, seberapa jauh gitu ya, untuk menunjukkan tingkatan. Bagaimanapun kita sukanya melakukan satu hal atau sesuka apapun mungkin ya kalau dalam bahasa yang gampangnya, meskipun kita melakukan seberapa, apa ya bahasa Indonesianya yang enak, ikura skina koto shite mo, meskipun kita melakukan yang hal apapun yang sesuka kita gitu maksudnya. Antei shita seikatsu ga dekinakattara, di sini ada pengandaian dekinakattara, kalau ya
seikatsu ga dekinakatara, kalau kita tidak bisa hidup dengan anteista. Anteista itu kehidupan yang stabil ya, antai itu stabil. Jadi kalau kita tidak bisa hidup stabil, siawase ni naru koto wa dekinai, kita tidak akan bisa bahagia. Jadi intinya itu ya. Jadi saya omoimasu, saya berpikir bahwa, jadi setelah omoimasu ini kita tambahkan bahwa ya, bahwa segimanapun kita bisa melakukan hal yang kita sukai gitu maksudnya. Kalau kehidupan kita tidak stabil, kita tidak akan bisa hidup bahagia. Berikutnya, Sato-kun. Koko o deru toki, ryoshin to kenka o shimashita. Koko o deru toki. Pada saat saya akan lulus, ini sebetulnya bercerita tentang masa lalu ya. Tetapi kenapa dia di sini menggunakan deru ya? Dia bercerita tentang masa lalu, tetapi di masa lalu itu ada pada saat dia akan melakukan sesuatu, sehingga bisa kita terjemahkan di sini pada saat akan lulus SMA. Ini bercerita memang masa lalu, tapi di sininya tidak dalam bentuk ta, karena kalau ta artinya setelah gitu ya. Pada saat saya akan lulus SMA, ryoshin to kenka o shimashita. Saya berkelahi, berantem dengan orang tua. Jadi yang kita buat lampaunya ini karena memang ini kejadian di masa lampau ya. Ryoshin to kenka o shimashita. Saya berantem, saya ribut dengan orang tua. Maksudnya begitu. Boku wa gekidan ni haitte suki na engeki o suru to iimashita. Nah, ini juga sama. Kita lihat subjeknya mana? Boku wa ya. Nah, di sini kata predikatnya apa? Predikatnya imashita. Saya berkata. Berkata apa? Baru di sini. Gekidang ni haite, bahwa saya ingin masuk ke gekidang. Gekidang itu teater ya. Geki itu lakon atau apa? Drama gitu ya. Dang itu kelompok, grup, kumpulan. Jadi saya ingin masuk ke teater dan sukina engeki o suru, dan melakukan engeki. Engeki itu acting atau berperan ya. Engeki o suru, saya ingin melakukan peran atau bermain peran yang saya sukai. Ryoshin wa daigaku o ikanakereba naranai. Engeki de seikatsu suru koto wa dekinai. Shourai kitto koukai suru to iimashita. Ini juga sama dengan kalimat sebelumnya, bahwa subjeknya di sini ryoshin wa. Ryoshin wa predikatnya apa? Predikatnya imashita ya. Orang tua berkata. Ya, berkatanya apa? Baru kita masuk ke sini. Berkata bahwa daigaku e ikanakereba naranai. Bentuk nakereba naranai sudah belajar ya. Bahwa saya harus masuk ke perguruan tinggi ya, harus meneruskan ke perguruan tinggi. Engeki de seikatsu suru koto wa dekinai. Engeki de dengan teater ya, dengan bermain peran itu, seikatsu suru koto wa dekinai, tidak bisa hidup katanya. Shourai kitto koukai suru. Shourai itu masa depan, di masa depan kita pasti kamu akan kokai. Kokai itu menyesal ya. Kokai suru. Nah, ini silakan kosakata-kosakata yang kanjinya masih sepotong-sepotong dipelajari, karena terus terang kalau kita sudah biasa membaca ini akan mezawari ya, akan terganggu dengan kanji yang hanya sepotong-sepotong. Misalnya ryoshin, ryonya itu harusnya bagaimana? Seikatsu gitu ya. Jadi sebetulnya kanji sendiri itu praktis sekali ya, hanya kita dengan melihat saja kita bisa menafsirkan artinya. Kalau kita sudah biasa tentunya. Jadi begitu ya. Intinya ryoshin wa imashita, baru di dalamnya berkata apa? Boku wa uchi o dete ima hitori de seikatsu shite imasu. Boku wa, saya, uchi o dete ini juga sama dengan tadi daigaku o deru gitu ya. Saya keluar rumah, ima hitori de seikatsu shite imasu. Sekarang saya seikatsu suru,
hidup sendiri. Maksud dete di sini bukan keluar jalan-jalan atau bagaimana. Di sini deru itu artinya kabur ya, keluar dari rumah, tidak tinggal lagi dengan orang tua. Ryoshin kara okane o moratte imasen. Di sini subjeknya siapa di sini? Kita cari. Oh, penunjuk subjek itu wa atau ga, tapi di sini tidak ada. Pada saat tidak ada subjeknya itu berarti subjeknya adalah saya, boku di sini ya. Boku wa ryoshin kara okane o moratte imasen. Ya, saya moratte imasen, tidak mendapat, tidak menerima uang dari orang tua, atau bisa kita artikan tidak diberi uang oleh orang tua. Seikatsu wa kurushii desu. Seikatsu wa di sini pokok kalimatnya ini ya. Seikatsu wa kurushii desu. Kehidupan saya kurushii. Kurushii itu susah gitu ya. Demo shitai koto ga arimasu kara kurushikute mo ganbarimasu. Demo ya, tapi shitai koto itu hal yang ingin dilakukan, ga arimasu kara karena ada hal yang ingin dilakukan, kurushikute mo meskipun susah, ganbarimasu saya berusaha, saya bekerja keras. Ya, bacaan selanjutnya temanya adalah watashi ga hoshii mono ya. Barang yang saya inginkan. Iro-iro na hito ni ichiban hoshii mono o kikimashita. Di sini iro-iro na mono, iro-iro na hito. Dan di sini subjeknya mana? Harus ada wa ya penunjuknya. Kalau tidak ada berarti saya. Saya watashi wa iro-iro na hito ni ichiban hoshii mono o kikimashita. Saya atau kami boleh. Saya menanyakan, menanyakan apa? Iro-iro na hito ni kepada bermacam-macam orang, ya, berbagai macam orang. Ichiban hoshii mono, barang yang paling diinginkan. 1. 時間です。会社へ行って働いて家へ帰ったら1日が終わります。時間です。Maksudnya yang diinginkannya itu adalah jikang, waktu. Kaisha itte, saya pergi ke kaisha, perusahaan. Hataraite, kemudian bekerja. Uji kaetara, begitu saya pulang ke rumah ya. Jadi ini tara di sini bukan pengandaian kalau, tapi begitu saya pulang ke rumah, ichinichi ga owarimasu, satu hari itu sudah selesai. Ya, jadi ini yang sedang bercerita itu yang nomor 1 ini. Entah siapa, nanti ada di akhir bacaan. Ichinichi ga mijikai desu. Ichinichi ga mijikai desu, satu hari itu pendek. Ichinichi 36 jikan gurai hoshii desu. Hoshii desu itu ingin ya. Sebetulnya di sini harusnya ada watashi ya, tapi biasanya tadi ya, kalau subjeknya saya itu biasa tidak diulang-ulang. Saya ingin satu hari itu ada 36 jam, jangan 24 jam, mungkin begitu maksudnya. Nah, ini yang menulisnya onna no hito 25 sai. Nah, dari sini, dari cerita onna no hito 25 sai ini, apa yang bisa Anda simpulkan? Bagaimana kondisi orang ini dalam kehidupan sehari-harinya? Silahkan pikirkan. Ni, boku no ginko ga hoshii desu. Hoshii desu. Di sini tentu harus ada subjek ya, tapi dalam bahasa Jepang tadi itu tidak usah disebutkan. Watashi wa atau boku wa boku no ginko ga hoshii desu. Ingin my bank gitu ya, atau bank saya. Ginko o motte itara suki na toki okane o dashite suki na mono o kau koto ga dekimasu. Kalau boleh begini, saya juga mau. Ginko motte itara, motteiru. Motteiru ini mempunyai. Di sini diubah ke dalam bentuk tara, yaitu pengandaian ya. Ginko motte itara, kalau mempunyai bank atau kalau saya mempunyai bank, suki na toki okane o dashite. Kapanpun suki na toki itu di waktu yang kita sukai, artinya kapanpun
okane o dasu, bisa mengambil uang. Di sini mengambil ya, tapi dalam bahasa Jepang biasanya okane o dasu, atau kalau misalnya kayak ATM gitu biasanya okane o orosu juga bisa ya. Nggak mesti ATM sih, ke bank juga, ke apa loket juga pakai okane o orosu. Orosu itu mengambil, bukan menurunkan ya. Orosu itu artinya menurunkan, tapi bisa juga dipakai untuk uang. Sukina okane o dashite, bisa mengeluarkan atau mengambil uang. Sukina mono o kau koto ga dekimasu, saya bisa membeli barang yang diinginkan atau disukai. Nah, ini sudah jelas kalau isinya seperti ini, yang menyatakannya siapa? Otoko no ko 10 sai ya. Anak laki-laki berumur 10 tahun. Kalau orang dewasa nggak mungkin punya cita-cita seperti ini ya. Hanya dalam mimpi. 3. Wakaku naru kusuri desu. Watashi wa wakai toki ammari benkyou shimasen deshita. Yang diinginkan oleh nomor 3 ini adalah wakaku naru kusuri. Nah, ini untuk menerangkan kata benda ya, ini ada kata kerja, ada kata sifat. Nah, ini dirangkaikan jadi seperti ini. Wakaku naru, menjadi muda. Wakaku naru kusuri, obat untuk menjadi muda ya. Yang dia inginkan adalah obat untuk menjadi muda katanya. Watashi wa wakai toki, saya ketika muda, ammari benkyou shimasen deshita, tidak terlalu banyak belajar, tidak belajar dengan serius ya. Jadi amari nani masen, tidak terlalu banyak belajar. Mou ichido wakaku nattara ganbatte benkyou shite ii shigoto o shitai desu. Mo ichido wakaku nattara. Jadi di sini fokusnya kayaknya kita sedang belajar bentuk pengandaian ya. Jadi tara itu, bentuk tara pengandaian, bisa juga untuk hal-hal yang sebenarnya sudah tidak mungkin lagi. Seperti ini, mo ichido wakaku nattara, kalau saya bisa muda sekali lagi, ganbatte, saya akan berusaha, benkyou shite, berusaha belajar, ii shigoto o shitai desu, saya ingin bekerja pekerjaan yang bagus. Nah, tentu kalau yang bercita-cita seperti ini tidak mungkin anak muda, pasti dia orang yang sudah lanjut usianya. Onna no hito 60 sai, perempuan 60 tahun. Hai, tsugi wa 4 番です。Yumoa ga hoshii desu. Ini yumoa itu humor, yumoa ga hoshii desu, saya ingin humor. Maksudnya seperti apa ini? Kita lihat kalimat berikutnya ya. Watashi ga hanashi o suru to, tsuma wa sugu ashita mo isogashii desho, hayaku nete kudasai to iimashita. Watashi ga hanashi o suru to. Nah, di sini pengandaian dengan menggunakan to ya. To di sini penggunaannya itu untuk pengandaian sesuatu tetapi yang rutin, yang berulang ya. Setiap kali, jadi boleh kita terjemahkan setiap kali ya. Setiap kali saya berbicara hanashi o suru ya. Watashi ga hanashi o suru to, setiap kali saya berbicara, tsuma wa, istri saya. Nah, ini inti dari kalimat berikutnya, tsuma wa iimashita, istri saya berkata. Jadi langsung ke ujung. Tsuma wa iimashita. Sugu atau tsuma wa sugu iimashita. Istri saya langsung berkata. Berkata apa? Ashita mo isogashii desho. Besok sibuk kan? Katanya. Sugu nete kudasai. Ayo cepat tidur gitu ya. Ini ke suaminya mungkin ya, karena di sini tsuma berarti dia suami ya. Besok juga sibuk kan? Cepat tidur. Ya, ini bisa dilihat dari ungkapan ini bagaimana kondisi rumah tangga orang Jepang, bahwa di dalam rumah tangga itu biasanya meskipun ayah atau suami itu adalah pembuat pemegang kekuasaan, tetapi yang mengatur teknis dalam rumah tangga itu biasanya si ibunya ya. Jadi mengatur tidurnya, makannya juga. Besok kan pagi-pagi katanya, besok kan sibuk, ayo cepat tidur, ke suaminya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menafsirkan bagaimana kondisi si orang ini gitu ya. Kodomo wa otousan sono hanashi wa mou 3 kai gurai kita yo to iimashita. Kodomo wa, anak saya, dari sini kemana? Sama, anak saya, iimashita, kodomo wa iimashita.
Anak saya berkata, "Otosan, ayah, sono hanashi wa cerita itu mau 3 gurai kita yo." Aku sudah dengar 3 kali loh, katanya. Artinya si ayahnya itu lupa, dia bercerita terus diulang-ulang. Biasa kalau udah umurnya lanjut itu suka lupa. Saya juga kadang-kadang suka begitu. Ya, jadi anak saya berkata begitu. Ya, jadi dari cerita tadi komentar ibunya dan komentar anaknya kita bisa simpulkan bagaimana apakah si orang ini seperti apa. Kenapa dia ingin humor? Watashi wa omoshiroi hito ni naritai desu. Watashi wa omoshiroi hito. Omoshiroi hito itu bukan menarik, artinya menarik, menarik penampilannya atau apa, bukan ya. Omoshiroi di sini orang yang lucu, ya. Watashi wa omoshiroi hito ni naritai desu. Saya ingin jadi orang yang lucu. Maksudnya biar nggak membosankan. Tadi setiap kali saya bicara, si ibunya langsung nyuruh tidur atau bilang ke anaknya bilang ini udah 3 kali cerita itu gitu. Jadi saya ingin jadi orang yang lucu gitu. Ini yang punya keinginan ini adalah otoko no hito 43 sai. Hai, tsuki wa 5番です。私がもう一人欲しいです。私がもう一人欲しいです。Saya ingin saya yang satu lagi gitu ya. Mau hitori yang satu lagi. Jadi saya ingin ada 2 mungkin ya. Watashi wa mainichi gakkou de benkyou shinakereba narimasen. Ini kalimatnya hanya kalimat tunggal saja. Watashi wa saya mainichi tiap hari, gakkou de di sekolah, benkyou shinakereba narimasen harus belajar. Watashi ga 2人いたら、1人が学校で勉強しているとき、もう1人の私は好きなことができます。Watashi ga 2人いたら、ini pengandaian lagi. Kalau saya ada 2, 1人がsatu orangnya, gakkou de benkyou shite, belajar di sekolah. Atau gakkou de benkyou shite iru toki, pada saat satu orangnya belajar di sekolah, mou hitori no watashi wa, satu orang watashi, satu lagi saya, atau saya yang satu lagi, suki na koto ga dekimasu. Bisa, dekimasu di sini bisa melakukan, artinya bisa melakukan hal yang disukai. Watashi wa 2人になりたいです。Saya ingin 2 orang, jadi 2. Jadi saya ingin di cloning mungkin ya, jadi ada 2. Ini yang punya keinginannya onna no ko 14 歳. Hai, 今回の勉強はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。